Selamat datang di tahun 2025, tahun di mana uang kita semakin berkurang nilainya, tapi pajak semakin bertambah. Hadah, ya kira-kira kayak gitulah sambutan awal tahun untuk rakyat Indonesia. Karena pemerintah resmi menetapkan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN dari 11% jadi 12%. Ternyata ada kabar baru soal PPN ini guys. Melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 131 tahun 2024, tarif PPN sebesar 12% berlaku khusus untuk barang mewah. Sedangkan barang dan jasa lainnya akan dikenakan PPN efektif 11%. Bedanya dengan PPN 11% yang sebelumnya adalah perhitungan PPN kali ini akan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12. Sebagaimana yang tertuang di dalam PMK pasal 3 ayat 2. Tapi mohon maaf, update terbarunya harus pas malam tahun baru banget nih. Hai, gue Nitya. Selamat datang di Volix Monolog. Di sini kita bakal bahas topik-topik seru dari sosial, politik, dan ekonomi. Ikutin terus ya supaya lo semua nggak FOMO. Ternyata emang bener ya, jadi dewasa nggak seindah yang kita bayangin waktu kecil. Kalau waktu kecil nontonnya SpongeBob sampai terngiang-ngiang, hari baru, koin baru. Udah gede terngiang-ngiangnya, hari baru, tarif pajak baru. Ini akal-akalan siapa sih sebenarnya? Berdasarkan data dari website Dirjen Pajak dalam Bab 4 Pasal 7 Undang-Undang HPP, terdapat penyesuaian tarif PPN menjadi 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan menjadi 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktoral Jenderal Pajak Dwi Astuti, pendapatan pajak dari penyesuaian tarif PPN ini akan dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk, yaitu bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia Pintar, dan kartu Indonesia Pintar kuliah, subsidi listrik, subsidi LPG 3 kg, subsidi BBM, dan subsidi pupuk. Tapi ngelihat track record pemerintah selama ini, lo pada emang semua masih percaya uang pajak kita bakal dikelola dengan baik untuk rakyat lagi? Mungkin iya sih untuk rakyat, tapi rakyat yang mana dulu? Dari kenaikan yang cuma 1% itu, justru dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Jangan terkecoh sama narasi kalau PPN naiknya cuma 1%, karena secara persentase, kenaikannya itu setara 9%. Misal, lo beli barang harganya 100.000, waktu PPN-nya 11%, berarti harganya jadi 111.000. Nah, kalau PPN-nya jadi 12%, berarti harga barangnya jadi 112.000. Tapi dari yang asal pajaknya cuma 11.000 jadi 12.000 ini, kalau dihitung perubahan pajaknya, berarti 1.000 dari 11.000 itu setara dengan 9%. Kesimpulannya, pajaknya sih emang cuma naik 1%, tapi nominal pajak yang harus dibayar jadi naik 9%. Pada dasarnya, kan PPN itu pajak yang kita bayar setiap kali kita beli barang atau jasa. Mulai dari makanan, pakaian, layanan internet, kopi lo tiap nongkrong, konser musisi favorit lo, skincare, langganan streaming video dan musik lo, pokoknya hampir semuanya deh kena PPN. Kita buat simulasi kenaikannya dari yang katanya cuma 1% itu ya. Let's say lo adalah tulang punggung keluarga yang biasa belanja 5 juta per bulan. Kalau naik 1%, berarti pengeluaran belanja lo akan nambah Rp50.000, yang mana uang ini setara dengan 3-4 kg beras. Nah, masalahnya, kalau penghasilan lo nggak ikutan naik, artinya jumlah beras yang bisa lo beli setiap bulannya jadi berkurang. Atau ada alokasi pengeluaran lain yang harus dialihkan untuk bisa beli 3-4 kg beras tadi. Simulasi lain, untuk lo yang spendingnya lebih banyak, misal pengeluaran lo untuk belanja setiap bulan ada di angka 25 juta. Naiknya jadi 250.000 yang mana bisa setara dengan budget 1 kali ngopi cantik. The thing is, meskipun cuma sama-sama 1%, tapi buat kaum-kaum menengah ke bawah, kenaikan harga ini bisa buat mereka harus skip beberapa kali makan. Sementara yang atas paling cuma kelewatan 1 kali IG story karena nggak nongkrong. Iya, gue tahu untuk barang dan jasa yang bukan termasuk barang mewah, PPN-nya nggak jadi naik 12%. Tapi dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12. Jadi, kalau lo beli barang seharga Rp100.000, yang dikenakan pajak 12% itu adalah 11/12 dari 100.000. Yang mana secara hitungan hasilnya jadi sama seperti PPN 11% sebelumnya. Kurang lebih gini nih skema perhitungan dasar pengenaan pajak. Tapi kenapa skema perhitungannya dibuat berubah ya? Kalau ada yang ribet dan bikin pusing, kenapa harus yang simpel?
Mengutip Indonesia Economic Outlook 2025 yang diterbitkan FEB UI, kalau PPN naik jadi 12%, otomatis rumah tangga berpenghasilan rendah bisa terbebani secara tidak proporsional. Nggak cuma itu, kelemahan lainnya juga banyak. Misalnya, bisa ningkatin inflasi karena tarif PPN yang tinggi buat kenaikan harga barang dan jasa. Ya pasti biaya hidup secara keseluruhan juga jadi naik. Bisa juga memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Ya, kondisi sesulit ini jadi mendorong banyak orang ke bawah garis kemiskinan dan semakin membebani kelompok rentan. Ditambah lagi, fakta kalau tahun 2019 sampai 2024, Indonesia tuh ngalamin penurunan jumlah kelas menengah. Emang salah satu faktor utamanya karena pandemi COVID-19. Tapi kan sejak saat itu, kalangan menengah di Indonesia belum pulih. Ini lagi ditambah kenaikan pajak. Gimana jadinya nasib para kelas menengah? Kalau ngomongin lebih jauh lagi, bisa sampai ngaruh ke investasi asing. Karena mereka akan beranggapan Indonesia nih kurang hemat biaya kalau dibandingin negara-negara tetangga yang tarif pajaknya lebih rendah. Gini deh, lo beli HP juga pasti bandingin harga dan fiturnya dulu kan? Terus lo pilih HP yang bisa nawarin fitur terbaik dengan harga termurah. Investor asing juga sama. Mereka bakal milih negara yang bisa nawarin harga paling kompetitif termasuk biaya pajaknya. Dari sekian banyak dampak dan resiko yang udah dipaparkan, kenapa ya pemerintah kesannya ngotot banget gitu untuk naikin tarif PPN? Jadi sebenarnya kenaikan tarif PPN ini udah direncanakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11% pada 1 April 2022 dan 12% pada 1 Januari 2025. Pemerintah bisa loh untuk membatalkan hal tersebut, apalagi di tengah tekanan daya beli masyarakat yang kian menurun. But they did it anyway. Alhasil, ada beberapa dugaan kenapa keputusan ini tetap diterapkan. Gampangnya sih, pemerintah kelihatannya lagi BU ya guys. Ya 11-12 lah sama kita. Bedanya, kalau pemerintah BU untuk biayain program-program pemerintah yang baru. Ya, you name it lah. Fakta lainnya, tahun 2025 dan 2026 ini juga jadi tahun yang berat bagi pemerintah karena harus menghadapi utang jatuh tempo dan bunga utang yang menumpuk. Sementara APBN juga terbatas. Ya kalau gini sih judulnya besar pasak daripada tiang. Kalau udah kayak gini, siapa yang salah? Intinya, beberapa alasan kenapa pemerintah memutuskan untuk kembali menyusahkan rakyatnya, maksud gue, menaikkan tarif PPN sebesar 12% pada 2025 itu untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Ya wajar sih kita sebagai negara berkembang ngikutin standar internasional. Gini deh, rata-rata tarif PPN di dunia aja 15%. Jadi kalau tarif PPN kita cuma 12%, ya masih terbilang rendah lah. Wajar dan gak ada yang janggal sama sekali kok. Kalau acuan tarif PPN ini kiblatnya ke negara Eropa yang pajaknya bisa 15% sampai 27%. Kita kan udah setara dengan mereka lah ya. Dari segi pendidikan, kemajuan teknologi, rakyat kita mah kaya, semua haknya terpenuhi. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, kita sebagai warga negara juga punya loh hak untuk nanya. Emangnya kenaikan PPN ini udah jadi solusi yang tepat? Nggak ada cara lain untuk meningkatkan pendapatan negara selain membebani rakyat kelas menengah? Kalau lo punya ide solusi untuk permasalahan ini, komen di bawah ya. Last but not least, mengutip aksi penolakan PPN 12% yang tersebar di sosial media, menarik pajak tanpa timbal balik untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Kenaikan PPN ini cuma satu contoh kecil dari banyak kebijakan yang bikin kita bertanya-tanya, bahkan seakan-akan dipermainkan sama negara sendiri. Kenapa sih kita harus terus-terusan dibebanin? Ini saatnya kita semua untuk lebih kritis menuntut keadilan. Tag teman-teman lo, share video ini, dan jangan lupa untuk komen di bawah.